Oke, eh kirain tinggal itu doang. Ya udah, sekarang saya share screen. Moga-moga jalan nih, lancar. Stres ini sebenarnya. Suka ngaco Ubuntunya. Oke, baik. Kita masuk ke kuliahnya. Semoga semua sudah daftar di kuliah ethical hacking nomornya 103 ya. Pastikan nomornya 103. Jadi masuk kuliah apa aja terus ganti aja nomornya 103 supaya bisa enroll. Terus passwordnya ITTS besar 2023 bukan 24. 2023 ITTS 2023 ya. Kasih tahu yang lain aja yang belum. Hari ini sampai hari ini pesertanya 18 kurang 3 karena 3 orang ono semua nih, ada ono di sini. Ada 3 ono buat cadangan. Jadi sebenarnya pesertanya baru 15. Nggak tahu peserta benernya harus berapa. Itu yang pertama. Yang kedua ini bentar. Tesnya sudah dimasukin 3 kuliah pengantar ethical hack, 3 kuliah lagi, 3 modul pengantar ethical hacking, metode pentest sama information gathering sudah dimasukkan. 3 ini sudah dimasukkan. Silahkan dikerjakan kuisnya. Kalau nggak salah yang lainnya masih belum sempat saya selesain. Jadi 3 sudah masuk. Mumpung soalnya masih sedikit, jadi kerjain tuh kuis biar gampang dapat nilai 100-nya. Ini beres ya. Nanti akan ada UTS dan UAS seperti biasa 100 soal 100 soal. Cuman ini karena kuliahnya masih baru, soalnya masih sedikit sih sebenarnya. Jadi masih selamat. Kalau kuliahnya udah lama tuh soalnya udah ribuan. Ini soalnya 100 aja belum nih kayaknya. Baru 100-an kali ya. Oke, itu yang pertama. Jadi kondisi nilai masih nol semua kecuali 1 orang. Lintang. Lintang mau nggak mau saya kasih nilai 100 semua karena dia sudah lesain kampus Merdeka dan dia udah ada sertifikatnya dan udah di approve sama kampus. Jadi Lintang 100 semua nih nilainya di kampus Merdeka soalnya dia ngambil. Kalau Anda bisa ke kampus Merdeka ngambil juga ya udah ntar 100 juga beres. Itu satu. Sekarang kita masuk ke materi kuliah hari ini. Materi kuliah ini tentang information gathering. Oke, ini makhluknya information gathering. Ini intinya melakukan mata-mata dari sasaran yang mau kita lihat. Tekniknya menggunakan informasi yang terbuka, open source intelligence. Bisa kita lihat di sini open source intelligence itu apa. Jadi metode pengumpulan informasi dari sumber terbuka. Sering digunakan sebagai pasif. Recognize itu mata-mata pasif. Nanti tool alatnya segala macam dikasih lihat ya. Nah ini ada macam-macam nih sebetulnya tekniknya. Ada beberapa teknik yang sering digunakan. Yang paling paling keren itu biasanya search engine dorking. Ini paling keren dan nyebelin. Soalnya semua kelihatan nih di sini parah banget. Kemudian kita bisa scraping sosial media, toolnya bisa diinstal. Ini kayaknya harus install ini. Jadi nggak ada di Kali Linux, Maltego sama Spiderfoot nggak ada di Kali Linux juga, atau tambahin ya. Sebagian tool bisa diambil di GitHub, gitu ya, .com. Oke, intinya scraping sosial media sih. Ada di GitHub. Jadi kalau kita masuk ke GitHub bisa dicari. Bentuknya source code ya kalau di GitHub. Kemungkinan besar sebagian besarnya dari Python sih. Scraping gitu ya. Wow, komplain dia. Sialan, langsung dikomplain. Parah nih GitHub. GitHub proteksinya rada-rada gitu. Soalnya udah diambil Microsoft. Jadi rada web scrap. Bismillah. Ya, kena lagi.
Ya parah dah. Ya gitu deh. Lagi nggak bisa masuk. Kemudian ini jadi tadi yang pertama dorking, nanti kita demoin dorking ya, gampang kalau dorking sih, gampang dan nyebelin banget. Kemudian scraping, bisa web, bisa sosial media, bisa segala macam. Kita bisa DNS, bisa WHOIS, bisa email harvesting. Ini kita akan coba the harvester kalau nggak salah ada. Metadata extraction ini dari dokumen biasanya, kalau tahu sih bisa dilihat metadatanya langsung sih sebenarnya, nggak usah pakai ekstraksi juga bisa dilihat kadang-kadang. Terus nah ini, oh ini udah ada nih GitHub, GitLab, Bitbucket, ada. Kemudian kita bisa lihat jejak-jejaknya juga, bisa pakai Shodan, bisa pakai Census. Kita cobain nanti di Kali Linux, mudah-mudahan bisa jalan. Kemudian kita bisa lihat juga database kebocoran data, ada bridge database, ada beberapa. Ini ada beberapa tempat yang bisa kita ambil. Kemudian juga ini website scraping. Yang kalau nggak salah yang scrap itu dari GitHub deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Kalau Burp Suite itu proxy gitu ya. Jadi ini kira-kira tool-tool yang dipakainya. Sebagian besar ada di Kali Linux sih. Kemudian manfaat resiko OSINT. OSINT memungkinkan penyerang pentester menemukan informasi tanpa mengganggu sistem. Ini sorry ya, rada ribut soalnya di luar ada beko lagi kerja sih. Weh, Lintang raise hand sok ngomong lah, Lintang naon. Nih sore kok. Hah. Iya udah. Iya. Enggak apa-apa, ikut aja. Nilainya saya bikin 100, sudah tenang aja. Jadi ikut sih ikut aja, cuman nggak usah ngujian gitu. Deh, beres ya. Udah saya baca, cuman ininya nilainya belum saya set aja. Nanti di set. Ini buat yang lain juga sama ya. Kalau punya ini apa sih, punya apa? Sertifikat apa seperti Lintang ya kasih tahu ke saya aja, kasih tahu ke Kaprodi. Nanti nilainya saya set manual. Jadi nggak usah ujian, hidupnya enak dah. Saya mana tadi teh? Jadi OSINT, kita bisa dapat informasi tanpa mengganggu sistem yang kita serang. Kemudian dari informasi dari OSINT kita nyusun strategi untuk serangannya supaya lebih efektif. Teknik ini legal, oke, karena kita pakai informasi yang terbuka, itu yang jadi masalah gitu ya. Yang jadi masalah, jadi kesalahan dilemparkan pada orang yang ngelepasin informasinya sebetulnya. Oke. Resikonya jika tidak digunakan secara hati-hati, OSINT dapat digunakan penyerang untuk buat nyerang beneran sih. Perusahaan harus menyadari betapa banyak informasi publik yang bisa diakses melalui OSINT, gitu ya. Konsekuensi dari sini nanti kalau kita sebagai pentest, kita dalam laporannya mitigasinya adalah informasi ini kayaknya salah deh, Anda lepas gitu maksudnya. Jadi harus agak ditutup. Oke, ini global dulu ya. Ini pakainya open source intelligent. Oke, balik deh. Sekarang ada pasif, ada yang aktif. Kalau aktif, intinya kita nggak ngirim apa-apa, kita pakai informasi yang lewat aja. Jadi intinya gitu. Jadi ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau pasif, tanpa berinteraksi langsung sama sistem. Dia cari-cari di sumber-sumber yang ada di internet, sosial media, apa segala macam. Jadi tidak meninggalkan target, jejak di target. Jadi nggak masuk ke log. Di sistem yang akan kita serang nggak ada lognya. Jadi itu bagusnya yang pasif. Kalau aktif, dia berinteraksi sama sistem. Ini contohnya ping, port scan, segala macam, itu langsung ngomong sama sistem langsung. Sistemnya bisa deteksi kita melakukan port scanning dan sebagainya. Dan ini urusannya kalau ketahuan
undang-undangnya 5 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Itu undang-undang informasi sama transaksi elektronik. Itu eksplisit ditulis tuh, nyebelin banget, jadi ya rada bahaya lah ini. Yang ini agak bahaya dikit. Pakai doa, moga adminnya nggak lihat, itu aja sih. eh ini bisa dibaca-baca, intinya kita dapat informasi tanpa meninggalkan jejak. Ini kuncinya sih. Oke. Tujuan passive recognition itu untuk bisa dapat informasi lebih dalam tentang target yang kita serang. Metodenya yang tadi ya, cari DNS, browsing cache mesin pencari, metadata, monitoring sosial media, footprinting, amati lalu lintas. Ini pakai apa? Shodan, pakai segala macam. Kelebihan pasif tidak bisa deteksi legal. Keterbatasannya informasinya terbatas, tidak dalam. Kalau aktif kebalikannya, dari situlah kira-kira gitu. Ini bisa port scanning, bisa soceng, bisa interaksi langsung, nelpon segala macam. Oke. Mengunjungi situs web, gunakan formulir kontak, terus tool yang digunakan Nmap, Nessus, Metasploit, Proofsuite, WhatsApp. Terus scanner aktif, port scan, vulnerability scanning, terus social engineering, ngisi formulir. Ini harus pakai izin kalau yang benerannya sih, gitu ya. Oke, itu kira-kira kayak gitu bedanya pasif sama aktif. Sekarang balik lagi. Nah, kita masuk ke tool-toolnya. Ini, atau sekalian saya cobain ya. Sebenarnya ada cobanya di hands on sih. Kita coba di hands. Ntar. Saya buka dua sekaligus aja ya. Ini dibuka. Ini dibuka. Soalnya dua-duanya nyambung. Ini saya lagi bikin, nggak ada di sini. Jadi seharian ini tadi lagi bikin materi buat forensik sih, nggak ada hubungan sama ini. Oh, itu buat Presiden University S2. Oke, kita coba ini kali Linuxnya jalan nggak? Ini kita lihat Whois ya. Ini yang saya lihat apa nih? Tuh, Maltego kayaknya nggak ada. Maltego harus install nih. Oke, coba kita cek dulu. Kali masuk. Oke, ya, sudosu kali. Bisa kita lihat dari sini juga sih sebenarnya. Sorry. Ini di sini ada information gathering, di sini tool-tool itu sebetulnya. Oke, itu Spiderfoot kebetulan ada nih. Maltego installer harus install berarti. Maltego harus install. Setahu saya Maltego harus install, tapi ini sudah ada isi information gathering ada di sini, dan ini lebih dari apa yang ditulis di materi ya. Oke, kita coba yang pakai materi dulu aja ya. Kita cobain materi biar kelihatan. Cuman ini rekamannya kayaknya bakal susah saya masukin ke YouTube. Kayak YouTube udah mulai ngamuk nih. Jadi materi hari ini dan seterusnya kemungkinan besar YouTube akan ngamuk. Jadi kalau pengen kopinya ya kirim harddisk kepaksa. Ini lagi direkam sih, cuman nggak bisa di-upload ke YouTube nih kayaknya. Oke, Whois, coba kita lihat Whois. Mana tadi teh? Ini dia. Oke. Clear layar. Whois ITTS ACID. Kita bisa ngelihat ITTS ACID yang punya yang apa? Cuman segini. Ini diblokir ya. Jadi udah dikasih apa penghalang. Udah diblokir sama Pandi, jadi nggak ketahuan siapa yang mendaftar ITTS segala macam. Cuman kita bisa lihat ITTS ACID daftarnya lewat PT JC Indonesia di Jogja. Alamatnya di Perintis Kemerdekaan 33 di Jogja DIY. Nomor teleponnya ini. Oke, itu ITTS. Coba kita lihat lagi Whois yang lain. Whois Indonesia banyak ditutupin sama Pandi buat proteksi sih. Nah, diproteksi juga. Ini lewat CBN. Iya.
Ada yang bocor. Oke, coba ini saya nggak bisa ini, saya nggak bisa masuk soalnya. Saya nggak bisa ini kalau saya lepas ininya putus nih. Kali Linuxnya rada-rada ngehe. Bisa nggak ya? Chat. Ups, sorry. Nggak bisa. Ya udah. Jadi saya nggak bisa ngontrol. Ini kalau saya lepasin share screen-nya ntar nggak bisa balik lagi soalnya nih. Ini rada kali apa Ubuntu-nya nggak tahu kenapa kayak gitu. Mana? Ini Huis sudah ya. Coba kita lihat cari Huis yang rada-rada keren lah. Huis Tokopedia misalnya .com. Oke. Ini kita bisa lihat yang menanggung jawab sih ini domain manager Tokopedia, tapi dianya pakai AWS di UK, kemudian alamatnya kelihatan. Jadi yang di luar negeri belum tentu diproteksi. Di Indonesia proteksinya gila-gilaan sih. Dan kelihatan semuanya domain manager Tokopedia semua nih. Ini nomor teleponnya dia kelihatan 0811 193 230 57 segala macam. Alamatnya di Semanggi. Tower Cipul, Tower 2. Oke. Jadi kita bisa ngelihat kayak gini. Jadi kita bisa lihat lokasinya di mana, apa segala macam bisa kelihatan di sini. Nanti bisa cara mainnya tuh gini nih sebetulnya. Ini kan kelihatan nih alamatnya di mana segala macam. Ya udah mulai main dari informasi yang ada di sini, nomor telepon segala macam. Oke. Jadi bisa mulai pelan-pelan ngelihat. Ini kan telepon kayak gini kan telepon perorangan ya. Masa ditaruh nomor fax, nomor telepon ini nggak tahu juga sih. Bisa aja dipasangin fax sebenarnya, cuman nggak tahu. Oke, coba kita lihat lagi ya. Coba kita lihat lagi. Ini Tokopedia. Bukalapak di mana? Wah, mirip-mirip juga Di Cilandak, Bukalapak lokasinya ya. Cilandak. Kartini, Cilandak, Metropolitan Tower, lantai 22. Oke, jadi bisa kita lihat semua. Sebenarnya kayak gitu. Kalau yang .id, proteksinya parah banget. Jadi rada inilah dia mah .id ya aman. Coba kita lihat lagi. Coba Whois kominfo.go.id ya. Oke, tuh proteksinya parah banget kan. Nah, kebetulan yang ngurus domain ini kelihatan yang ngurus domain .id siapa. Jadi yang kelihatan untuk .go.id yang ngurusnya adalah Kominfo. Alamatnya Medan Merdeka Barat nomor 9, nomor teleponnya kok kayak gini ya. 0812 9292 ini nomor telepon ya Kominfo mah bisa minta nomor seenak jidat dia mah. Ya udah. Oke, beres ya. Jadi dengan cara itu kita bisa dapat informasi dari Whois kira-kira bentuknya kayak gini. Oke. Nah, ini mulai informasi awal segala macam. Nah, yang lainnya adalah DIK. Yang sering kita lihat adalah AMXNS. Oke. Tapi kalau orangnya rada teledor, ceroboh, kita bisa yang lain sih. DIK A kominfo.go.id. Oke, kita bisa lihat nih IP-nya ini 45604649 64 3449 sama 3649. Nah, biasanya saya tambahin pakai Whois 45 60 3449. Nah, kita bisa ngelihat itu IP-nya punya siapa sebetulnya. Nah, ini kayaknya itu IP bukan punya Indonesia, dibeli itu. Wih, geblek. Ini Incapsulanet. Kayaknya dibeli dari Arin. Oke. Jadi ini bukan, jadi kita udah kehabisan IP, jujur kita udah kehabisan IP. Terus ini ada pedagang IP
namanya Incapsula.net, dia punya blok IP 456000/16. Jadi banyak banget nih kelas B kalau zaman dulunya ya. Dia lokasinya ada di California dan dia dagang. Jadi ini IP-nya IP dagangan nih sebenarnya. Udah IP Amerika dijual ke Indonesia, kira-kira kayak gitulah. Oke. Ini dua-duanya sama nih, 3449 sama 3649. Dua-duanya adalah IP punya ini. Soalnya dia punya bloknya segini banyak. Ini bloknya dia. Berarti dua blok ini masuk ke punyanya si ini. Jadi dari informasi ini kita bisa baca macam-macam sih. Nah, nanti kita bisa cari lagi Incapsula in situ siapa, bisa dilihat sih. Ini alamatnya kan di sini nih, bisa dilihat. Kalau pakai Google Map bisa kita jalan-jalan ke apa Redwood Shore, terus jalan-jalan ke sini terus ngeliat kantornya nanti dari media sosial. Nah ini ada orangnya juga, Nitzan Gilkins Imperva ini. Nah ini dilihat lagi. Dan nomor teleponnya +1, berarti dia Amerika +1. 650 nggak tahu kode daerah mana. Cuman ini ini orang India nih. Ini orang India namanya nih, Laksmi Naga Sri Charan. Orang India banyak yang ada di Amerika. Mereka migrasi jadi orang Amerika di sana. Jadi rata-rata mereka kerja udah gitu jadi orang Amerika. Cuman ininya nomor teleponnya bukan +1. Jadi ini kayaknya buat ininya. Kayaknya nih orang India kerja buat Amerika dari India kali ini. 93 negara mana ya? Coba penasaran. Nah ini adalah contoh kalau kita melakukan open source intelligence ya. Ini jadi orangnya harus ada penasaran misalnya. Kode area. Salah. Berapa tadi? +93. 93. Oke, coba kita lihat. +93. Afghanistan. Buset. Serius nih. Nggak salah nih. Wah, kacau dah. Nggak tahu bener, nggak tahu bohong. Kagak ngerti dah. Tapi nama Afghanistan ya orang India bisa aja di lokasinya cuman kalau Laksmi perempuan ya kalinya. Ini mencurigakan banget nih. Cuman orang Indonesia juga banyak yang punya kode area +1. Jadi ya sudah. Ini +1 Amerika lagi, ini +1 Amerika lagi. Jadi rata-rata Amerika kecuali satu ini yang rada mencurigakan nih. Oke, yaudah. Tapi kira-kira Kominfo punyanya gitu. Coba kita lihat punyanya presiden ya. Dik A presiden ri.go.id. Kemungkinan besar sih pakai IP-nya Kominfo. Kagak nih. 104. Coba who is Cloudflare. Dia pakainya Cloudflare rupanya. Harusnya nggak boleh menurut peraturan ya. Jadi menurut peraturan yang dibuat sama Kominfo, tapi peraturannya banyak dibolongin sih sekarang. Dulu harusnya pemerintah Indonesia nggak boleh pakai yang luar. Cuman ternyata nggak kuat, nggak tahan mental juga. Pakai juga. Ini kayaknya Cloudflare juga ya. Coba 17267 ini punya siapa? Jadi kalau kita ngiseng gitu caranya ngiseng sih who is. Coba cek lagi yang 172 ya. Punya siapa? Cloudflare juga. Semuanya Cloudflare. Jadi Presiden RI adanya di Cloudflare. Jadi Presiden RI adanya di Amerika ya, saudara-saudara gitu ya. Terus apalagi? Ini Cloudflare adanya di California, San Francisco. Kira-kira kayak gitu. Udah beres, clear layar. Jadi kira-kira seperti itu cara mainnya dari who is ya. Ini tadi. Ini saya edit ya. Udah, di save aja deh. Ini udah sampai sini ya, tadi Dik udah nyampe ya. Nah, balik lagi ke Dik, kan kita bisa ada MX sama NS. Udah kita lihat, sekarang kita lihat yang Dik. NS.
eh, kominfo.go.id. Kalau NS tuh dia ngasih tahu informasi domainnya dibawa sama mesin mana. Oke, kelihatan dia si Kominfo punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mesin yang bawa ini domain kominfo.go.id, IP-nya 202 ini segala macam. Coba saya isengin dulu ya pakai Whois. Saya pengen lihat konsisten nggak dia sama. Oke, ini IP Indonesia. Kalau yang ini IP-nya IP Indonesia ya. Ini IP-nya punya Kominfo. Rupanya itu Kominfo langsung. Oke. Oke. Jadi IP yang ini NS1 punya Kominfo langsung. Coba kita lihat NS2 iseng aja. Atau NS6 lah. Dik A NS6 kominfo.go.id. Kayaknya punya Kominfo juga nih. Kayaknya sih. Ini jujur yang saya kerjain cuma ngecek apakah mereka konsisten dengan aturannya sendiri. Itu aja sih. Sebel aja rakyat disuruh nurut, dianya kagak nurut kan sebel. Oke, punya Kominfo. Jadi itu IP-IP-nya Kominfo semua. Oke, sekarang kalau kita jailin dikit, Kominfo cukup canggih nggak sih? Caranya lihatnya gini, cara lihat Kominfo canggih apa kagak. Kalau kita nggak canggih ya nggak apa-apa, namanya juga rakyat. Kominfo kita lihat pakai IP versi 6 ya, Go.id. Nah, Kominfo cukup canggih, dia punya IP versi 6. Oke. Cuman yang nyebelin adalah tadi tapi NS-nya tadi belum kita cek semuanya ya. Harusnya kita cek semuanya sih. NS 1 sampai 6 kita cek semuanya. Apakah ada IP versi 6-nya? Kalau semuanya masih versi 4 berarti Kominfo masih versi 4 sih. Oke. Coba Whois. Coba kita cek kayak gini mau nggak? Ini iseng. Oke, punya Kominfo juga, buset. Keren. Oke, Kominfo cukup pandai berarti orang networknya, orang jaringannya lumayan. Antara orang jaringannya lumayan bagus atau konsultannya bagus. Soalnya Kominfo banyak pakai konsultan sih, jadi ya mencurigakan kadang-kadang, belum tentu benar juga. Oke, ini udah ketahuan Kominfo. Oke, coba kita cek siapa lagi yang rada-rada gila, Presiden RI ya. Dik A sorry salah. Presiden RI.go.id. Oke. Jadi punya IP versi 6 juga Indonesia Presiden RI-nya. Pengen ngecek doang, ini iseng aja nih punya siapa sih sebenarnya. Saya ngecek sembarangan aja ya. Jadi orang harus rada kepo sedikit urusan kayak ginian. Whois. Ini Cloudflare. Ya, sama versi 4-nya Cloudflare semua. Rupanya Presiden RI kita dijual ke Amerika. Ya sudah, nasib dah. Oke, udah mulai kelihatan ya. Jadi tekniknya tadi pakai DIC tapi disambungkan dengan Whois. Oke, beres ya. Jadi DIC terus Whois. Yang belum kita lihat adalah MX. MX adalah kemampuan dia buat kirim terima email sih. Mail servernya ada di mana? Coba DIC MX. Kalau Kominfo punya nih pasti. Cuman nggak pernah dipakai mailnya. Presiden RI.go.id. Oke dia, whoops. Dewa Spam Guard. Kalau ada kata dewanya saya curiga ini orang Indonesia sih. Jadi MX-nya dilemparnya bukan Presiden RI, dia ke Dewa Spam Guard. Jadi Presiden RI untuk terima email dikirim ke Spam Guard ini, punya siapakah ini? Whois. Spam Guard ini siapa? Kayaknya luar deh. Cloudflare. Oke. Rupanya Cloudflare dia. Emang bagian dari Cloudflare kayaknya. Coba cek bentar. Mana tadi Dewa Spam Guard teh?
Ini ya, MX1. Coba clear layar. Dik MX, Dik A, MX1, Dewa, spam. Aduh, jangan kayak gini dah. MX1. MX1. Oke, ini saya pengen cek IP-nya punya siapa nih. Jadi cara ngeceknya gitu sih. Oke, who is? Penasaran aja. Nah, ketahuan kan? Bukan punya who is, bukan Cloudflare kan? Lokasinya dari Jakarta Barat, Kebonjeruk. Kena loh. Wah buset, yayasan. Alam Jaya Sakti, ARK, Kebonjeruk lah pokoknya lokasinya ya. Jadi ini kayaknya konsultannya buat presiden ri.go.id. Oke, ya nggak apa-apa sih. Coba yang satu lagi kemungkinan besar sama lah. Tapi kita bisa lihat konsultannya dari mana gitu. Gitu ya, udah mulai kelihatan kok. Apa? Kayaknya hosting sih, bukan provider, bener. Kayaknya hosting. Kalau mau ngelihat bisa kita lihat di webnya langsung. Ini jadi kita alah, kok jadi kayak gini. dewaweb.com tadi ya. Oke, mari kita lihat hosting, bener. Hostingan ini mah web hosting Indonesia. Dia ngasih service segala macam. Cuman seru kan? Nggak tahu nih skenarionya gimana ya, tapi nggak tahu Ono bisa salah ya. Cuman yang pasti dia make buat blokir spamnya, dia punya mesin sendiri. Cuman lucu juga ya, presiden ri.go.id hosting ke Dewa Web, ditaruhnya di Cloudflare kan, seru kan. Jadi dia ininya Cloudflare kali ya, nggak tahu lah, nggak ngerti. Tuh kali ya, nggak tahu dah. Tapi kan seru kayak gitu ya, kita jadi lihat macam-macam yang lucu-lucu kan. Jadi itu saran, ini pakai Dik nih. Maltego itu harus diinstal. Kita harus install ya, harus diinstal di Kali Linux. Coba rasanya sih harus install sih. Coba clear layar. Maltego nggak bisa, harus diinstal. Do you want to install it? No. Nah, ntar dulu lah, ngabisin bandwidth gue. Tapi kira-kira kalau Maltego harus diinstal ya. Jadi Honor ada malas nginstall yang ini ya. Yang ini nggak dulu ya. Tapi kalau kita bisa nginstall, Maltego bisa digunakan untuk mapping seluruh infrastruktur jaringan di sebuah organisasi. Jadi dia scan semua mesin. Sebenarnya itu kita bisa pakai Nmap juga sih. Terus bisa digunakan hubungan antara entitas, orang, perusahaan, dan domain. Siapa jadi admin, siapa orang-orang yang ada di situ kelihatan. Maltego menyajikan bentuk grafis yang mudah dipahami sehingga kita memudah analisa data yang kompleks. Jadi kira-kira kayak gitu, tapi jadi menarik, tapi ntar aja dah. Yang penting dulu ya kita kerjain. Nah, sekarang ini Google Dorking, ini favorit banget ini sebenarnya Google Dorking. Saya udah bikin ini, kalau kita klik kita masuk ke contoh-contoh Dorkingnya ya. Ini contohnya kita bisa lihat site. Jadi kalau yang normal kan googling, kalau Dorking tuh tambahin kayak gini-ginian sih, file type. Kita tambahin in URL, ada kayak ginian kagak, in URL ada kata-kata slot nggak, dalam URL-nya ada kata-kata gacor nggak, terus bisa lihat kayak gini-gini lah. Jadi kalau yang normal kan cuman kita bilangnya bintang GoID. Ini yang normal, kalau kita nge-web kan googling cuman gitu aja. Jadi kita pengen lihat bintang.go.id, itu yang normal. Ini googling biasa, Google yang biasa mah gini doang. Bintang GoID, kelihatan semua domain GoID. Oke, nah sekarang kita tambahin dorknya. Tambahin misalnya kayak gini. Saya pengen lihat kata-kata gacor di site.go.id ada di mana aja.
Nah ini BMKG ya gitu. Oh enggak, ini kalau ini informasi karena si dia ini soalnya dia ngasih tahu. Kalau yang ini baik. Jadi ada yang baik ada yang jelek ya. Nah kalau yang ini Unwida ACID ini kalau kita lihat kayaknya kena dia. Jadi ada yang kena, ada yang enggak sih. Nah ini nih ada. Nah ini kan ngaco banget nih. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Coba masa isinya top 10 website gacor terbaik. Oh tapi udah diblokir nih, tidak bisa diakses. Coba kalau yang ini, nah ini bisa diakses. Argo Chicago, udah kena nih. Ini kena gacor. Oke. Ini Kabupaten Sarolangun. Oh, ini mah Sarolangun yang baiknya. Jadi kayak gitu kita satu-satu sih ngelihatnya. Coba yang rada nyebelin yang kayak gini nih. In URL PHP my admin ini rada rada berbahaya yang ini ya. Jadi apakah dalam URL GoID ini ada PHP my admin user underscore password PHP misalnya? Nggak boleh sih sebenarnya. Oh, nggak mau. Tidak match. eh Coba kalau kayak gini aja mau nggak? Nah, oke. Kalau ini kayaknya nggak, kayak Mendikbud ini download, ini ada PDF filenya. Kalau yang ini kayaknya iya. Pemerintah Kota Padang. Oke. Hah? Ya, gue nggak ikutan lah. Nasib lu itu mah. Hah? Enggak, itu mah istrinya Ono. Oke, ini kan masuk ke doc-nya ya. Masuk ke doc PHP MyAdmin doc ya. Kita coba buka ini, masuk ke sini PHP MyAdmin. Bisa masuk agak anjrit masuk goblok sih ya. Jadi tinggal kita brute force aja si username passwordnya. Kita bisa masuk ke database-nya punya SIP apa ya? SIP KD padangpanjang.go.id. Ya itulah. Tapi ya ini yang masalahnya, makanya saya teh ngajarin ke mahasiswa tolong jangan make PHP my admin. Udah gitu mereka udah dibiarin. Ini kan rata-rata mahasiswa mahasiswa kadang-kadang siswa SMK dikerjain sama Pemkapnya atau Pemkotnya suruh bikinin web. Udah gitu ya beginilah install PHP yang admin. Ya udah kalau udah kayak gini kan kebuka dari internet ya semua orang bisa masuk deh gitu ya. Coba lagi ini kota Padang Panjang ya. Ini B ini kayaknya bisa masuk juga intranet bbpk.go.id. Coba kita lihat ini masih yang Kota Padang. Ini Samosir Kabupaten. Coba ini kok Kota Padang semua nih yang parah ya kayaknya. Ini PN mungkin D. Dilihat satu-satu aja kayak gini harus rajin sih. Rajin brengsek tapi ini mah. Iya, aduh nggak ngemodal banget sih Pemkotnya. Wah ini nggak bisa masuk berarti udah keblokir, udah diberesin kali ya. Ini kayaknya dia masih nggak buka sih. Dashboardnya bisa diakses dari luar. Coba masuk ke sini, coba diklik. Anjir, akses forbidden. Tapi dia kebuka, bego ya. Ya begitu deh. Kalau gini harus rajin-rajin. Pokoknya dia ini ada aplikasi yang kebuka sih sebenarnya. Jadi kita tinggal cukup rajin buat browsing. Nah tinggal pakai tool-tool lain buat ngecek satu URL sama anak-anaknya bisa nggak kita hajar semuanya. Ada toolnya yang otomatis sih. Kalau pakai orang mabok kayak ginian. Tapi kita bisa lihat, oke, ini Samosir Kabupaten rada kebuka gitu ya. Kalau yang ini walah, oh ini mah data ya. Gila loh. Pengadilan Negeri kelas 1B. Ini data apa nih? Wih buset, ini data PHP-nya kali di sini taruhnya ya. Goblok beneran nih. Anjir. Ini mah SK.
SK. Waduh. Nih, nah kayak gini jangan dibuang nih, kayak gini kan jadi menarik ya. Kita tahu ini ada ketua pengadilan ini tanggal 2019 udah rada lama ya. Tapi ada orang-orang ini nih. Ini orang-orang ini penting banget nih. Jadi kita udah mulai tahu nih orangnya ini, orangnya ini. Ini buat sasaran tembak semua. Nah, kayak gini nggak boleh ya. Jadi salah satu yang nggak boleh dilepas sampai ke internet adalah SK. SK tuh nggak boleh dilepas sih sebenarnya, nggak boleh sampai kayak gini gitu. SK yang boleh lihat hanya orang yang berkepentingan. Ini kalau kayak gini mah kacau nih. Orang yang tidak berkepentingan bisa ngelihat nggak beres, asli. Coba SDM, wah mutasi. Parah dah lu. Ya begitulah Republik lu emang minta ditabokin satu-satu. Nih gini ya, ini nggak boleh, ini asli ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh sebenarnya ya. Karena udah SK tim baper jakat, iya nggak boleh, ini nggak boleh sebenarnya. Ini salah, kalau kita audit ini bocor, ini nggak beres, ini harus. Jadi dengan cara ini, jadi pakai Google Doc aja kita langsung bisa bilang, kita bisa bikin laporan sih dengan Google Doc aja, kita bisa bikin laporan. Oke, situs Anda bocor sebenarnya kayak gini. Tapi kita harus pintar-pintar masukin ininya ya. Salah satu yang favorit ya PHP My Admin sih sebenarnya. Atau kita mau cari file-file PDF kayak gitu ya. Jadi bisa aja in URL PDF. Siapa tahu dapat SK apa segala macam. Sama kayak tadi lagi, cuman saya ganti pakai PDF. In URL PDF gitu ya. PDF atau doc atau apa. Nah ini kalau ini pusat informasi guru, mengunduh karya PDF, cara buat PDF. Ini panduan-panduan sih. Wah, kalau ini lebih susah nyarinya ya. Jadi harus nyari. Yang paling asik admin sih bener. Ini parah ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh nih. Sampai ini kebuka nggak boleh. Jadi tadi saya pakai otak hackingnya. Harusnya otak kita jangan hacking. Otak kita sebagai pen tester dan kita harus jadi orang baik. Jadi ini dicatat. Oh, Anda ini kebuka loh. Tolong ini ditutup dong. Atau jangan sampai keluar kayak gini gitu ya. Oke. Ini ya udah. Jadi nanti kita bermain di mana sih tadi? Nah, ini kita bermain in URL, file type-nya. Oh, tadi file type harusnya saya ya. Oke, file type. Jadi bukan in URL. File type PDF. Ya, bentar dicari. Nah, ini kalau kita mau nyari yang ada slot gacornya juga bisa kayak gini sih. In URL ada slot atau gacor nggak? Nah, ini buat ngelihat. Kalau slot gacor paling gampang buat ngecek apakah si situsnya hancur atau enggak, kena serangan enggak. Ini kalau ini kan Jateng Provinsi, jatengprof.go.id, ini kelihatan jebol. Ini bandung.go.id jebol. Ini ini jebol semua, ini mah udah gampang, udah jebol semua. Trik cara main game slot gacor, ini si junjung.go.id. Oh ini enggak, udah ditutup sama dia nih kayaknya. Udah tutup sama dia. Oke. Oh, udah ditutup lagi. Ini udah ditutup. Tapi pernah jebol berarti. Sampai masuk ke dalam Google berarti pernah jebol sebelumnya. Oke. Cuman kita lihat aja mana yang masih on gitu ya itu. Oh, tinggal dikit nih berarti. Wah, oke ya. Berarti makin hari GoID makin oke. Coba kalau ACID. Kagak ada. Ya udah, ya kira-kira kayak gitu ya. Ini Google Doc. Google Doc tuh kayak gini mainnya kira-kira. Referensinya banyak latest Google Doc list juga ada, bisa dilihat-lihat di sinilah Docnya. Ini 1000 best Google Doc list, hacking guide, wah serem dah pokoknya nih. Ada in title, in URL, in text, define, site, phone book, map. Phone book artinya kita bisa dapat nomor telepon ya. Itu ya. Kayak gitulah taktiknya. Ini bisa baca-baca sini ya. Tapi
Tapi kita posisinya sebagai pentester ya, bukan sebagai hacker loh. Kalau hacker ada rada berbahaya. Jadi itu kira-kira Google Doc. Ini kan file tab PDF, in title ada kata ini. Ini favorit banget yang ini ya. Oke, ada in title, ada admin panel, apa ini ngelihat server yang bocor kira-kira gitu. Oke, gunakan tool ini dengan baik, hormati privacy, kira-kira kayak gitulah. Oke, cuman yang belum kita coba Maltego, soalnya install sih Maltego. Oke, ini beres, coba lihat lagi. Ini udah, coba ini sama kayak kalau nggak salah ini sama deh. Ini yang tadi udah ya. Oke, udah. Ini udah. Ini kayaknya sama deh. Oh, ini lain. Whois udah, Dik udah, Harvester. Harvester. Oke. Tapi ini bentar lagi ini ya. Ini bisa dicoba lah. Belum azan soalnya. Jadi ini kita bisa ngelihat untuk domain tertentu ya. Ke ini -B. Ini kita ke search engine apa gitu. Bisa ke Google, bisa ke DuckDuckGo, bisa kemana. Jadi kita bisa Harvester. Nggak bisa copy paste ini. Saya harus dari Kali Linux soalnya. Oke. Harvester. -D. Misalnya siapa? Presiden RI.go.id -B Google. Cari di search engine-nya Google. Hanya besar. Wah buset, H kecil H besar aja ribut dia. Oke. Dia nyari presiden RI.go.id. Dia carinya di Google, invalid source. Oke, clear layar. www.google.com. Sorry. Coba percobaan ya. Ya, invalid source. Coba kalau tanpa Google mau nggak deh? Iyalah. Oh, nggak ketemu apa-apa dia. Coba clear layar. The Harvester -H. Ini source-nya source buat ininya yang belum dapet nih. Oke. Domain ya azan. DNS server, B source. Oh, ini source-nya nih dia. Anubis, Baidu, Bigil, DuckDuckGo, Google kagak ada. Yahoo ada. Google kagak ada. Ini source-nya nih ya, yang valid yang ini. Jadi kita nggak boleh pakai Google. Rupanya Google udah dibuang. Google-nya nggak mau, dia tahu. Oke. Yaudah, ini azan jam 5.50. Kita sambung lagi jam berapa tadi? Jam 6.20 ya. Oke. Jadi saya buka puasa dulu, sholat maghrib dulu ya. Oke, kita lanjut lagi jam 6.20.